Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Syahni, NIM 201111402 dari kelas 08 TPLP 004 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu kasus dari data forgery. Dan data forgery ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Sebelum saya menjelaskan kasusnya, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai data forgery. Dikutip melalui jurnal yang berjudul Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Data atau Data Forgery dalam bentuk kejahatan cyber atau cybercrime yang ditulis oleh Mona Agustianta dan kawan-kawan pada tahun 2020 menjelaskan bahwa data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan di internet agar si pelaku bisa mendapatkan keuntungan dari pemalsuan dokumen tersebut. Nah, itu tadi sedikit mengenai tindak kejahatan data forgery. Selanjutnya, mari kita bahas kasus data forgery. Di sini saya akan membahas kasus data forgery yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, tepatnya pada bulan November. Pada saat itu, Barreskrim Polri berhasil membongkar sindikat penipuan dan pencurian data bermodus pemalsuan website. Yang mana salah satu modus dari para tersangka ini yaitu melakukan pemalsuan terhadap website ajang balapan Formula E dan pemalsuan website Bank BRI. Nah, dalam kasus ini sebanyak 3 orang diciduk dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial FI sebagai orang yang berperan mengelola website dan H yang berperan membantu melakukan pembuatan website serta N yang berperan melakukan komunikasi dengan para korban. Nah, para tersangka ini telah membuat 6 website palsu, yaitu yang pertama itu ada http tiketformulaeprix.com, yang kedua itu ada http formulaejakartaprix.com, yang ketiga itu ada http registerbrimobile.com, yang keempat itu ada http registerbrilling.com, dan yang kelima itu ada http brimo-link.com, dan yang terakhir itu ada http registerbrimo.com. Nah, kasus ini diusut berdasarkan adanya laporan polisi yang dibuat oleh Ketua Komisi 3 DPR, Bapak Ahmad Sahroni, dan terregister dengan nomor LP/B/0243/5/2002/SPKT/Barreskrim Polri pada 25 Mei tahun 2022. Lalu ada lagi laporan kedua, ialah laporan polisi nomor LP/B/0969/9/2022 SPKT/Barreskrim Polri pada tanggal 20 September 2022 dengan pelapor operasional Risk Division Fraud Management and Recovery Desk PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Lalu bagaimana untuk modus penipuannya? Untuk modus penipuan penjualan tiket Formula E, tersangka ini mencantumkan nomor WhatsApp dan juga rekening Bank BRI. Kemudian mematok harga tiket Jembara Suite ID seharga 517.000. Menurut Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, Kombes Reinhard Hutagaul, setelah dilakukan pembayaran, pelaku ini mengirimkan tiket palsu dalam format PDF. Yang mana sebenarnya yang aslinya itu akan dikirimkan dalam bentuk PDF yang ada QR code-nya. Jadi yang sebelumnya tidak ada QR code, yang benar ada QR code-nya. Dari kasus ini, Reinhard tadi menyebut ada sejumlah barang bukti yang diamankan, yaitu 1 buah handphone merek Redmi Note 8, 1 buah CPU, 4 buah ATM, 6 buah buku tabungan, 3 buah harddisk dan 1 buah flashdisk, 1 buah router, 1 buah KTP, 1 bundle printout mutasi rekening, 2 buah akun Gmail, 1 akun pelanggan Exabyte, 1 buah akun pelanggan idcloudhouse.com. Lalu bagaimana penanganan hukumnya? Para tersangka ini dijerat dengan pasal 45 ayat 1 yang berkaitan dengan pasal 28 ayat 1 dan atau pasal 51 yang berkaitan dengan pasal 35
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 KUHP yang berkaitan dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang terakhir, bagaimana solusi pencegahannya? Menurut saya, solusi pencegahan yang bisa saya berikan yaitu perlu adanya lembaga khusus yang berfokus pada penanggulangan cybercrime yang dapat membantu dalam memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime khususnya dalam kasus data forgery ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.